Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan belajar membuat aplikasi dengan Java, yaitu aplikasi yang saya buat yaitu adalah aplikasi penerimaan beasiswa. Di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu koneksi database MySQL, yaitu kita akan mengkoneksikan antara database MySQL dengan aplikasi Java kita pada NetBeans. Lalu selanjutnya kita akan membuat CRUD ya, atau create, read, update, delete begitu. Baik, langsung saja kita ke pertama-tama kita hidupkan examiner terlebih dahulu. Oke. Kita aktifkan ya MySQL database-nya dengan Apache web servernya. Kita start all. Oke, ketika sudah aktif, kita langsung saja ke localhost-nya. Kita langsung membuat database di PHP admin. Kita ketikkan localhost ya. Ini saja. Oke, lalu kita langsung saja ke PHP admin-nya. Sorry, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan langsung membuat database yang dimana nanti database yang ada di MySQL ini akan kita koneksikan ke dalam NetBeans kita yang nanti akan kita buat di langkah-langkah selanjutnya. Baik, di sini saya akan membuat sebuah database dengan nama beasiswa. Oke. Database beasiswa ya. Kita langsung create saja. Oke, di sini saya akan membuat sebuah tabel yaitu penerima beasiswa begini ya, atau kita pakai underscore saja. Beasiswa. Oke. Nah, untuk kolomnya di sini saya akan memberi jumlah kolom yaitu saya akan mengisikan sebuah ID, nama, NIM, program studi, lalu alamat, selanjutnya nama orang tua atau nama ayah, lalu gaji ayah per bulan, lalu di situ ada IPK mahasiswa. Berarti ada 8 kolom. Saya akan beri 8 kolom di sini. Baik, kita go saja. Oke, di sini kita isikan ID ya. Tipe datanya integer, lalu indeksnya kita buat primary. Oke, kita go. Lalu auto increment ya, biar dia menambah sesuai dengan baris yang kita tambahkan nanti di dalam database-nya. Lalu untuk length-nya saya akan kosongkan, biarkan saja dia memenuhi berapa maksimal panjangnya ketika data diisikan, mau sampai 100 atau itu, biar dia otomatis mengisi sendiri. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan nama, tipe datanya varchar, lalu panjangnya 128. Selanjutnya saya tambahkan NIM. Oke, NIM ini biasanya tetap varchar ya, walaupun sebagian banyak yang menggunakan integer, tapi di sini saya akan menggunakan varchar. Panjangnya 128. Oke, lalu prodi begitu. Selanjutnya prodi varchar 128 juga. Selanjutnya yaitu alamat ya. Oke. Varchar 255 karena biasanya alamat panjang. Atau kita gunakan teks saja. Oke, selanjutnya nama ayah. Oke, nama ayah. Tipe datanya varchar 128. Selanjutnya
kita berikan gaji. Oke. Gaji ayah. Begitu ya. Oke, untuk sebenarnya data lengkapnya itu bisa teman-teman lengkapi sendiri. Di sini saya hanya akan memberikan untuk keterangan ayah saja karena general terbesarnya adalah ayah yang bekerja dan mendapatkan gaji begitu. Jadi saya akan berasumsi bahwa ayah adalah patokan di mana saya nanti menentukan bahwa gaji ayah ini bisa menentukan bahwa mahasiswa itu layak untuk mendapatkan beasiswa begitu. Oke, gaji ayah. Selanjutnya di sini saya akan beri IPK ya. Oke, IPK mahasiswa begitu. Gaji tipe datanya varchar saja. 128, IPK varchar 128. Oke. Oke, sudah. Setelah itu oke sebentar. Oke, sebentar. Kita save ya. Baik, di sini sudah masuk ya. Dia nama tabelnya yaitu penerima beasiswa yang berisikan ID, nama, NIM, prodi, alamat, nama ayah, gaji ayah, IPK. Baik, di sini saya akan mencoba mengisikan data secara manual terlebih dahulu, di mana ketika nanti kita mengetikkan keyword atau sintak pertama kali di NetBeans-nya, ketika kita mengambilkan data biar datanya adalah begitu, enggak kosong-kosong amat. Sebenarnya di kosongan pun tidak masalah. Tapi di sini saya akan mencoba menambahkan data secara manual terlebih dahulu. Oke, kita insert saja. Lalu ID-nya kita kosongkan karena ketika sudah menjadi auto increment maka dia akan mengisikan secara otomatis. Baik, di sini saya akan mengisikan nama, misal nama saya. Oke. NIM saya 1825. Oke, begitu ya. Lalu prodinya teknologi informasi. Oke, lalu alamatnya pesisir barat Lampung. Oke, kurang ya, sorry. Oke, nama ayah Joko Suswoto. Lalu gaji ayah misal 1.500.000. Begini saja. Oke. IPK saya misalnya 3.5 gitu ya. Oke, kita go satu data terlebih dahulu saja. Baik, di sini sudah masuk ya datanya. Jadi ID nomor 1 dia karena tadi auto increment, jadi dia langsung mengisikan secara otomatis. Lalu di sini ada nama saya, NIM, prodi, lalu ada alamat, ada nama ayah saya, selanjutnya gaji, lalu ada IPK gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba koneksikan dengan database melalui NetBeans ya. Kita buka NetBeans-nya. Oke. Nah, di sini kita langsung buat new project saja. Oke. Next. Baik, di sini saya akan memberikan nama penerimaan beasiswa. Oke, begitu ya. Kita finish. Baik, di sini sudah ada ya. Oke, ini saya close aja.
Oke, di sini saya akan mencoba mengkoneksikan database MySQL menggunakan NetBeans ini, yaitu klik pada library-nya, klik kanan, kita add library. Selanjutnya kita cari MySQL JDBC driver. Kita klik, lalu kita add, kita tambahkan library-nya. Oke, sudah masuk ya. Jadi ini adalah library di mana library koneksi database-nya. Oke, selanjutnya saya akan mengimport java.sql.connection ya. Oke. Lalu import java.sql.driver manager. Oke. Lalu selanjutnya import java.sql exception. Oke. Baik, ini saja dulu. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah method private static ya, static connection MySQL config. Oke, baik, selanjutnya kita buat metode lagi, public static void bukan void ya, connection ya, kan kita akan mengkoneksikan database ya. Static connection config. Oke, config apa? Config db. Lalu begini, kita terus ya, lalu SQL exception begini. Lalu di sini saya akan membuat sebuah blok eksepsi, yaitu try. Di sini kita buat di sini kita buat catch-nya. Ini catch-nya kita isi dengan SQL exception. Exception lalu oh ya, kita import dulu, jangan lupa import SQL exception-nya. Oke, jadi kita buat tangkapan ketika database gagal dihubungkan ya. Berarti kita buat S-nya besar, system.out.println. Oke, di dalamnya kita buat koneksi database gagal gitu ya. Oke. Lalu kita error message get message. Oke, sebentar. Ini kita langsung saja. Oh ya,
sebenarnya menghubungkan database itu, menghubungkan database MySQL ke Java NetBeans itu sebenarnya ada beberapa cara, bahkan belum tentu ini cara yang terbaik, atau ini belum tentu juga ini cara yang bisa berhasil diterapkan di versi NetBeans yang lain. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan koneksi database menggunakan cara ini ya. Jadi kita coba dulu string URL, lalu begini kita vdbc ya, 1.2 MySQL gitu, lalu titik 2 slash localhost, lalu kita isikan portnya ya, karena default port di exam itu 3306, jadi kita 3306. Lalu nama database-nya ya, nama database kita tadi itu beasiswa ya, kita isikan saja beasiswa. Oke, begitu. Selanjutnya untuk usernya, string user. Oke, saya rapikan sedikit. Oke, string user, usernya defaultnya itu root. Lalu passwordnya, oke, string pass gitu ya. Kita kosongkan ya. Baik. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya apa ini? Oh ya. Selanjutnya kita return yang ini ya. Kita return MySQL config-nya. Return MySQL config. Oke, sebentar. Catch SQL exception. Sebentar. Ini ada yang error dengan exception catch SQL except Oke, ada yang kurang ya. Saya lupa menambahkan driver manajernya. Driver, oke, M-nya besar. Driver manager. Oke, sorry. Driver manager, lalu registernya. Register driver. Oke, jadi di sini new, new, lalu com.mysql, lalu selanjutnya jdbc, lalu drivernya ya, driver. Oke, oke, lalu MySQL config-nya jangan lupa config.
Oke, sama dengan lalu kita beri drivernya, kita kasih driver manager lagi, driver manager get connection ya. Oke, yang ini lalu URL kita ikutin ini ya, URL user password, URL user password. Oke, di sini sudah terkoneksi ya database-nya. Nah, kita akan coba run terlebih dahulu, run file. Oke, di sini sukses ya. Jadi tidak ada kata-kata ini, atau misal nih, misal begini, kita run lagi. Baik masih. Oh ya, karena ini konsepnya itu antara input output data. Jadi ketika dikoneksikan dia tidak terlihat errornya di sini, tapi nanti ketika kita misal ingin menampilkan data, tetapi koneksinya tidak benar atau koneksinya tidak terhubung, maka di sini akan terjadi error di mana database-nya tidak terkoneksi atau MySQL-nya belum diaktifkan ya exam-nya begitu. Oke, selanjutnya di sini kita mulai mendesain sebuah di frame form-nya. Untuk di sini saya akan membuat penerima beasiswa. Ya, penerima beasiswa. Oke, begitu. Kita finish. Baik. Langsung saja kita desain di sini ya. Oke. Jadi saya akan berikan panel terlebih dahulu. Oke, saya akan berikan sedikit warna. Saya akan beri warna hijau ya. Sebentar. Oke, hijau ini saja biar tidak terlalu cerah. Oke. Baik, begini. Saya akan menambahkan sedikit label di sini. Oke. Label judulnya aplikasi beasiswa gitu. Lalu edit text-nya kita begini. Fontnya akan saya ganti ya, jadi open sans jadi bold. Ukurannya kita rubah jadi 20 biar sedikit lebih besar. Oke, kita taruh begini. Oke, selanjutnya kita isikan sebuah label. Oke, begini saja. Oke, kita edit teksnya menjadi ID begitu ya. Baik, lalu tambahkan text field ya untuk area user penginputan datanya, untuk area data user itu menginputkan data kemana begitu, jadi ke text field. Oke, segini saja. Sorry, jadi ini kita hilangkan, kita besarkan sedikit. Oke, begini. Lalu ini kita copy saja. Oke, begini.
Untuk jumlah text fieldnya kita samakan dengan kolom yang ada di dalam database MySQL-nya. Jadi ada ID, nama, NIM, prodi, alamat, nama ayah, gaji ayah, IPK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ada 8. Oke, lalu nah jadi kita biar langsung 4 kali ya, biar cepet. Oke, begini saja. Ups. Terus ini geser sedikit. Oke. Jadi setelah ID kita ganti nama ya. Oke. Oke, setelah nama kita ganti menjadi name. Oke, setelah name prodi alamat. Oke. Prodi. Kita ubah dulu text fieldnya. Alamat, lalu nama ayah, gaji ayah, IPK. Oke. Nama ayah. Nanti kita perbaiki lagi. Gaji ayah, IPK. Oke, kita rapikan sedikit ya. Ini oke, kita rapikan dulu. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita tambahkan tabel ya. Jadi untuk melihat datanya nanti. Ini kita Oke, jadi saya akan ubah teksnya. Jadi data penerima beasiswa. Oke. Baik. Lalu kita tambahkan sedikit. Untuk penempatan tabelnya. Oke, di sini kita tambahkan tabel terlebih dahulu. Oke, karena di sini saya akan menggunakan tabel ya untuk menampilkan datanya. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan menambahkan sebuah button di mana di sini button untuk menambah data, mengedit data, lalu menghapus data ya. Oke.
dan button keluar. Jadi oke, button sini, tambahkan di sini. Dua, tiga, empat ya. Oke. Jadi tambah, lalu ubah. Selanjutnya hapus ya. Hapus, tambah, ubah, hapus, lalu ini keluar. Oke. Oke, jadi saya akan merubah warna buttonnya. Kita bisa ke properti, lalu ubah background buttonnya. Saya akan ubahnya menjadi warna oranye saja. Oke, oranye. Selanjutnya kita teksnya rubah menjadi warna putih. Oke. Lalu semua teks ini kita rubah menjadi warna putih. Kita buat semua dulu. Oke. Kita ke properti, kita ubah menjadi warna putih. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita coba run terlebih dahulu. Run file. Oke, tampilannya jadi seperti ini ya. Kita coba set layoutnya menjadi absolute. Oke, biar menjadi lebih rapi ya. Oke, menjadi seperti ini ya ketika kita sudah set layout. Menjadi absolut, jadi dia secara otomatis akan merapikan, dan ketika kita besarkan, dia tidak akan ikut kemana-mana begitu. Jadi absolut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan data, mencoba menampilkan data mahasiswa. Oke, data penerima beasiswa ini yaitu dengan ID 1, nama Ahmad Kurniawan, dan sekian. Kita coba tampilkan ke tabel ini ya, tabel aplikasi kita ya, data penerima beasiswa ini. Jadi kita coba tampilkan di sini. Oke, sebelumnya saya akan merubah variabel text field, dan jadi saya akan rubah menjadi field 1. Oke. Jadi biar lebih simpel dan mudah. Field 2, lalu field 3. Oke. Lalu selanjutnya field 4. Field 5. Lalu field 6 ya. Field 7. Field 8. Field 8. Lalu buttonnya kita rubah variabelnya juga menjadi btn
tambah gitu. Lalu btn ubah. Lalu selanjutnya btn hapus. Lalu selanjutnya btn keluar. Oke, jadi lalu saya akan merubah lagi itu variabel tabelnya jadi tabel data, tabel beasiswa saja gitu ya. Beasiswa, tabel beasiswa. Oke, diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menampilkan datanya ya. Baik, jadi kita langsung ke source-nya saja. Oke, kita akan membuat sebuah metode di sini. Oke, di sini ya, di package-nya. Penerima beasiswa. Oke. Oh ya, kita buatnya di sini ya, di public class-nya. Oke. Berikan komentar terlebih dahulu. Jadi method tampil data gitu ya. Oke. Lalu buat private void tampilkan data gitu aja, tampil data gitu. Oke, selanjutnya kita buat default table. Ini default table ini dari MySQL nya, default table model begitu. Lalu model, nama variabelnya. Setelah itu new default table ya, jangan lupa table model begitu. Oke, kita jangan lupa import dulu tabelnya. Setelah itu tambahkan model titik add column. Oke. Nah, nama yang akan diisi di sini adalah kolom ini adalah judul-judul yang akan diisikan di sini ya. Begitu. Jadi di sini saya isikan ID begitu. Oke, kita copy paste saja sampai 8 kali ya. 2 3 4 ya. Oke. Lalu nama name, nama name, lalu apa tadi, prodi alamat ya. Prodi alamat. Selanjutnya prodi alamat, nama ayah, gaji ayah, nama ayah, gaji ayah. Oke, lalu selanjutnya IPK ya, jangan lupa. Oke, kita buat blok eksepsi ya, buat menangkap datanya ya, atau buat membuat select out formnya, mengambil datanya begitu. Jadi di sini saya akan membuat string SQL ya, variabelnya.
lalu sama dengan begini, select all atau bintang all, lalu from oke, menampilkan dari tabel mana ya, tabel kita namanya penerima beasiswa, berarti penerima beasiswa. Oke, begitu. Selanjutnya kita isikan di bawah yaitu java.sql the connection ya, connection, lalu con buat variabelnya, sebenarnya terserah variabel con ini mau apapun, lalu kita connection kita ambil koneksinya dari sini ya, dari penerima beasiswa, karena tadi kita membuat koneksi URL dan root passwordnya itu di penerima beasiswa ini. Jadi kita di sini isikan penerima gitu ya, beasiswa. Oke, penerimaan beasiswa titik config. Oke, config db ya. Oke, begini. Oke, ada yang error sebentar. Penerima beasiswa. Oh, kurang S ya. Oke, connectionnya error. Oke, sebentar. Connection. Oh iya, lupa. Saya lupa menambahkan blok eksepsinya. Oke. Sorry. Jadi di sini kita tutup chatnya ini. Oke, ini belum selesai ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi jangan lupa blok eksepsinya ya. Lalu kita buat statementnya java.sql statement. Oke, statement stm ya. Oke, sekali lagi stm dan con ini adalah variabel. Lalu con create statement. Oke. Koma. Lalu selanjutnya kita buat result setnya java sql result set. Oke, ini. Lalu gitu. stm jadi statementnya execute query, begitu. Ini ya datanya SQL. Selanjutnya kita buat chatnya. Chatnya itu SQL exception ya. Exception A biasanya. Oke, lalu di sini kita system.out.println println
kita buat message-nya, yaitu apa ya, error aja ya, kayak error lah, kayak begini. Lalu kita itu message-nya get sebentar. Ini untuk menangkap errornya ya. Jadi ketika data nggak bisa ditampilin, dia menampilkan error ini. Oke, selanjutnya kita buat perulangan. Oke. Menggunakan while, karena while adalah perulangan yang paling sering digunakan untuk menampilkan sebuah data. Jadi di sini next lalu buka tutup. Baik, di sini kita akan tambahkan model add row. Oke. Lalu objek. Oke, O-nya jangan lupa O besar ya. Objek, lalu kita buka tutup kurung siku. Lalu kita buka kurung kurawal tutup. Di dalamnya kita pertama kita buat increment-nya, lalu ID yang menjadi increment. Tambahkan dulu di sini, yaitu integer ID sama dengan 1, dimulai dari 1 ya. Oke, ID-nya kita increment. Setelah itu kita result ini result ya, get string get string SQL. Oke, ini kita masukkan urutan tabelnya, urutan fieldnya tadi ya. Berarti di sini 2 karena yang satu sudah diisi dengan ID ya. Jadi saya mulai dari 2. Lalu di sini koma, kita copy saja dari resultnya, kita rubah menjadi 3. Setelah itu kita taruh di sini tabel. Oke, di sini jadi data yang kita ambil dari tabel mahasiswa akan ditampilkan di tabel mana. Nah, tabel ini itu tadi namanya apa ya? Namanya tabel beasiswa. Namanya tabel beasiswa. Jadi tabel beasiswa. B-nya kecil ya. Tabel beasiswa set model. Set model. Lalu kita ini, nah kita sini. Jadi kita panggil metodenya
tampilkan data. Deng error. Metode tampilkan data. Oh, tampil data. Sorry. Oke, tampil data. Oke, kita coba ya. Kita run file. Oke. Jadi, datanya sudah masuk ke dalam tabel yang kita buat di NetBeans-nya. Jadi di sini ada nama, ada NIM-nya, ada prodinya, ada alamatnya, lalu ada nama ayah. Oke, jadi tabelnya kurang besar, kita akan besarkan sedikit. Jadi kurang panjang karena datanya terlalu banyak. Oke. Jadi di sini kita perbesar sedikit ya. Oke. Untuk bagian tabelnya saja. Ini kita desain ulang nanti saja. Oke. Kita coba run ulang. Jadi tabel yang dari database tadi sudah muncul di sini dan sama ya dari ininya juga. Oke, jadi ID-nya nomor 1, namanya NIM. Kita lihat dari yang di database. Oke, urutannya itu sama ya. Oke, siap. Nah, oke, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah fungsi untuk tambah, ubah, hapus, dan keluar. Oke, jadi untuk pertama-tama kita untuk mengosongkan fieldnya dulu ya. Sebentar. Untuk mengosongkan fieldnya, jadi kita buat sebuah metode lagi. Oke, ini sudah tidak kita otak-atik lagi, jadi kita minimize saja. Oke, selanjutnya kita buat metode kosongkan form ya. Nah, jadi untuk form ini nanti ketika kita akan menambahkan data, dia akan dikosongkan begitu. Jadi ketika datanya ada, ketika diklik tambah atau ada data yang sudah diisikan tapi tidak sesuai, jadi klik tambah, jadi dia akan mereset ulang begitu, akan mengosongkan isi tulisan yang diisikan user menjadi hilang begitu, menjadi mengisikan data yang baru begitu. Di sini yaitu kita private sama ya, private void kosongkan form gitu ya. Jadi di dalamnya itu kita ambil fieldnya. Field tadi kan ada field 1 ya. Field 1 kita set editable, oke. Lalu dalamnya true. Selanjutnya kita set text. Jadi kita ambil lagi field 1-nya. Set text ya. Kita isi, titik koma. Lalu di dalamnya nol gitu. Kita copy saja sampai 8 ya. Oke. 1 2 3 4
Oke, sorry. 7. Baik, sudah. Kita coba. Jadi kosongkan form gitu ya. Oke. Kita tambahkan kosongkan form ini di ini saja. Kita buat event action performer. Kita cari action performer tambah. Oke, jadi kosongkan form gitu. Oke, kita save. Coba kita jalankan, sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke, misal saya isikan 2, lalu kita asal saja dulu. Oke, coba kita tambah. Oke, sudah hilang ya. Oke, sudah berfungsi. Oh iya, jadi ketika kita sudah mengisikan ini, saya akan mendapatkan satu tombol lagi, yaitu tombol simpan di sini ya. Tombol simpan ya. Oke, ada yang kurang ternyata. Kita tambahkan saja dari sini. Oke. Jadi simpan. Kita variabelnya ubah jadi btn simpan. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membuat fungsi tambahkan data ya. Oke, jadi kita buat actionnya langsung di ini ya, langsung di tombol simpannya saja ya. Berarti klik kanan, event action performer. Oke. Kita buat di sini saja. Oke. Kita langsung akan buat blok resepsinya seperti biasa. Change-nya kita isikan less exception ya, less exception. Oke. Lalu tambahkan SQL exception ya, di option pen. Option pen show message. Kita cari show message dialog. Oke. Show message dialog. This. Oke. Ini pesannya ya. Jadi ini lupa, ada yang lupa. Get message. Oke, ada koma. Oke, kita buat try-nya
SQL, lalu kita insert itu nama tabelnya beasiswa, penerima beasiswa, values. Oke, lalu di sini oke, lalu di sini buka kurung. Oke, gini ya. Lalu di dalamnya kita buka ketik 2, kutip 1, lalu ketik 2, lalu plus begini. Di dalamnya kita isikan dengan fieldnya. Dari field mana, lalu diambil ya, get text ya. Get text. Oke, begitu. Kita koma di sini. Oke, kita copy saja ini. Kita copy saja. Paste di sini. Setelah itu kita buat connectionnya ya. SQL connection. Bentar. Oh, jangan lupa Java SQL connection, con di sini, lalu connection. Setelah connection kita ambil dari penerima beasiswa. Penerima beasiswa config ya, config db. Penerimaan, penerimaan beasiswa. Oke, selanjutnya kita import lagi. Kita buat prepare statement ya, java.sql oke, statement, lalu pstm ya, variabelnya pstm cron, prepare statement ya. Oke, statement SQL. Lalu kita execute pstm nya, pstm execute. Oke, selanjutnya kita buat swingnya atau peringatannya ketika data ini sudah berhasil ditambahkan atau disimpan begitu. Jadi kita option pen begitu,
Gear option pen, lalu show dialog ya. Show message dialog. Show message dialog. Oke. Lalu ininya this. Oke. Kita buat pesan data berhasil disimpan. Oke, setelah itu kita tampilkan ya. Ketika sudah ini berarti kita tampilkan, berarti panggil metode tampilkan data. Tampilkan data. Selanjutnya, ketika sudah ditampilkan, kosongkan formnya. Oops, ini bukan tampilkan seperti tampil. Oke. Kita coba ya. Oke. Save dulu, lalu kita run. Ups. Oke, kita coba tampilkan ID-nya 2, namanya Agus misal. Ininya kita coba random dulu. Udah tadi terapan misal, alamatnya Jepara. Lalu nama ayahnya Henggar misalnya. Gaji ayahnya 2 juta misalnya. Lalu IPK-nya 3.8 misalnya. Lalu kita coba simpan ya. Ups, ada yang error. Oke, ada yang error. Kita close dulu. Ups, ini komanya harusnya dihilangin. Terus feed 1 get text feed 2. Kita coba lagi run. Oke, ID-nya 2. Kita isi sembarang dulu untuk mengetes saja. Ini IPK-nya 2.8. Oke, berarti data berhasil disimpan ya. Ketika kita klik OK, dia akan bertambah. Begitu. Setelah kita berhasil menambahkan datanya, selanjutnya kita akan melihat datanya ya sudah berhasil masuk ke database atau belum. Kita coba. Oke, jadi data yang sudah kita inputkan tadi, jadi sudah masuk ke dalam database kita, ke tabel penerima beasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat fitur edit ya, atau ubah data, update data. Kita ke ini, lalu kita ke desain, kita ke sebelum kita mengubah datanya, jadi untuk data yang kita tampilkan di sini itu harusnya ketika kita bisa memilih data mana yang akan kita ubah atau kita edit ya.
Jadi ketika kita memilih data tersebut, jadi nanti itu dia tampil di sini ya. Nah, jadi kita tinggal mengubahnya saja, tidak perlu mengisinya kembali. Jadi ketika kita pilih data yang ingin diubah, lalu tampil di sini gitu. Kita buatnya nggak bisa klik 2 kali, harus klik kanan, kita ke event, lalu kita ke mouse klik ya. Baik, kita buat eventnya di sini. Oke, eventnya yaitu kita ambil, kita buat tipe data, barisnya, lalu tabel, tabel beasiswa, lalu row point, point. Selanjutnya kita ambil ID ya. Lalu dari tabel beasiswa kita ambil value-nya. Oke. String. Baik, selanjutnya kita ambil fieldnya ya. Field 1 berarti ID, lalu set text. Set text. Variabelnya ID. Satu. Oh ya. Set text. Oke. Untuk selanjutnya biar lebih meningkat waktu, kita copy saja. Oke, ini ganti nama, ganti baris yang ke-1, ini field kedua, ini nama. Oke, kita copy lagi. Oke, ini jadi min, lalu ini 2, 3, lalu ini. Selanjutnya sebentar, profil alamat ya.
prodi. Kita copy lagi prodi, setelah prodi alamat baris keempat, field kelima, alamat. Kita copy lagi menjadi nama ayah, baris kelima, field keenam, nama ayah. Kita copy lagi menjadi gaji ayah. Kita ambil saja gaji, lalu ke 6, field ke 7, gaji. Lalu IPK, field ke 7, garis ke 7, field ke 8, lalu IPK. Oke, kita coba ya, kita save dulu. Oke, sudah keluar ya. Berdasarkan ID-nya 1, namanya Ahmad Kurniawan, NIM-nya, prodi, alamat, nama ayah, gaji. Oke, sesuai. Baik, kita close. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur edit datanya. Setelah kita bisa memilih data mana yang akan kita edit, selanjutnya kita membuat action editnya, ubahnya. Jadi di sini bisa di event, action perform. Lalu kita cari. Oke, di sini. Jadi di sini langsung aja kita buat resepsinya. Atau begini saja, kita copy paste dari sini saja. Oke. Dari tambah data ya, sebenarnya nggak beda jauh. Di sini kita ubah menjadi update ya. Update nama database-nya, penerima beasiswa, penerima beasiswa, lalu set berdasarkan ID. Oke, jadi berdasarkan ID-nya. Lalu setelah ini kita tambahkan kita tambahkan setiap nama ini, lalu prodi ya. Prodi. Setelah itu kita tambahkan
Untuk konflik ini masih sama, execute-nya sama. Oh, ini kita ubah ya. Jadi data berhasil diubah dan kita tampilkan kembali datanya. Setelah itu kita kosongkan datanya. Kita akan coba langsung kita run file. Di sini kita pilih kayak jadi ini saya kalau jadi Wahyu kayaknya tetap koordinat alamatnya ke dan Indah. Oke, 3 kita ubah. Ada error ternyata. Double beasiswa penerima beasiswa nggak ada. Penerima beasiswa tabelnya. Beasiswa file coba ini lalu oke, ini bisa kita bantu kira begitu ya. Kita ubah ID fit 1 teks. Oke, jadi tadi terdapat error di sintak update datanya ya. Jadi itu tadi di sini terdapat set ID yang dimana ID itu harusnya tidak bisa diubah, harusnya berdasarkan ID diubahnya. Jadi di ujungnya ditambahkan where ID field test. Field 1 lalu get text. Baik, kita coba lagi. Kita coba run file.
Oke, di sini saya akan mencoba merubah data kardung ini menjadi nama misal Putrajaya misal begitu. Oke. Ketika saya ubah maka data berhasil diubah begitu ya berdasarkan ID-nya. Oke, sudah masuk di sini. Kita coba lihat di database-nya apakah sudah masuk. Oke, di sini sudah masuk ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menambahkan fitur update data ya. Oh, fitur hapus data begitu. Baik, kita langsung saja ke button hapus datanya. Oke, di sini hapus data. Kita cari. Oke, di sini. Nah, di sini selanjutnya dihapus data sebenarnya tidak jauh beda dengan yang update ya. Kita copy paste saja dari sini untuk menyingkat waktu. Oke, di sini ya. Kita paste saja. Lalu di sini kita ubah kita hapus yang ini. Ini kita ubah delete ya. Delete from tabelnya penerima beasiswa, lalu set where ID-nya berdasarkan ID-nya void get text. Oke, sudah. Selanjutnya ini connection, lalu masih sama. Baik, ini kita ubah ya. Data berhasil di push catch exception-nya, tampilkan kosongan kembali. Ini from pada tabel, lalu kita set ya, langsung where ID-nya, lalu field-nya. Oke. Oke, kita langsung coba ya. Save dulu, kita run file. Kita coba hapus yang nomor 3 ya. Kita coba hapus. Oke, jadi data berhasil dihapus. Baik, untuk selanjutnya kita coba lihat di database SQL-nya. Oke, jadi di database-nya pun sudah terhapus. Untuk selanjutnya saya akan membuat button keluar ya. Jadi button keluar klik 2 kali atau bisa klik kanan dan action lalu action perform. Jadi di sini sistem exit. Oke, 0 begitu ya. Baik, coba kita jalankan lagi. Oke, misal kita akan merubah ini dulu ya. Kita merubah ini menjadi nama saya. Gitu. Kita coba ubah. Oke, data berhasil diubah ya. Sini sudah terlihat bahwa datanya berhasil diubah dengan nama anak Kurniawan. Lalu kita coba keluar. Oke, sudah keluar. Baik, begitu video kali ini kita bisa berhasil menambahkan data, mengubah data, lalu menghapus data dan membuat
tombol button keluar ya, keluar dari mengclose dari sebuah program gitu. Nah, untuk database-nya kita sudah berhasil mengkoneksikan, bisa mengubah dari aplikasi NetBeans kita langsung terubah di database-nya, bisa menghapus juga, lalu bisa menambahkan juga, baik seperti itu. Baik, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.